في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan Bapak Denny Sutresno sebagai asisten 1, yang saya muliakan Pak Muhammad Japri, baru saja keluar, mudah-mudahan urusan beliau lancar. Yang saya muliakan Ketua Pembina Pusdai Kalimantan Timur Ustadz Teguh SHMH. Yang saya muliakan Ketua Pusdai Kaltim Ustadz Aslam Abu Hanifah SHI, serta yang saya hormati para dai se-Kalimantan Timur yang masuk di dalam Pusdai Kalimantan Timur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan rapat kerja dakwah Pusdai Kalimantan Timur 2022. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Para dai sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan banyak, ada tausiah juga, ada sambutan juga, ada kebijakan juga dari pemerintah sudah, dari perguruan tinggi sudah, dari pembina sudah, ketua pusdai sudah, dainya juga ada di sini. Nah, jadi rasanya kalau saya nyampaikan tausiah tuh lucu, ya, jeruk makan jeruk. Bayangkan ini dai-dai semua. Saya siapa? Cuma saya ingin melihat gambar itu bagus tuh. Saya lihat tangan terkepal 1, gambar wisuda 2. Berarti dai-dai ini minimal S2. Ya? Nah, kayak saya kan bermain logika mantik saya itu di situ. Jadi itu wisudanya berapa tuh? 2. Nah, apalagi ini maaf, selagi Pak Asisten 1 ada, Kaltim itu punya program beasiswa Kaltim Tuntas. Artinya sampai tuntas dibiayai. Lapor aja Pak Aslam berapa nama, insya Allah masuk. Insya Allah, yakin aja. Insya Allah, insya Allah gampang aja datangi beliau, ya kan? Kan partner siapa lagi? Nah, insya Allah tuh. Masa yang lain yang dapat ini tidak dapat? Kapan lagi mau berbuat baik dengan dai, ya kan? Karena dai itu adalah penyambung lidah Rasul. Ini yang menyangga Kalimantan Timur dari hal-hal yang lain. Kalau tidak ada dai siapa? Nah, jadi saya di sini paling tidak memberikan motivasi aja. Motivasi itu begini. Jadi dai itu, ini saya ya. Saya juga tidak tahu kenapa jadi dai. Karena dulu saya juga seperti Ustadz Aslam, pagi sekolah SD, kemudian siang madrasah, malam ngaji. Saya selama ini sekolah tidak pernah milih. Apapun keinginan ibu saya turuti. Alhamdulillah jadi dokter. Jadi dokter itu pun tidak percaya saya, Pak. Saya dulu punya prinsip itu begini. Karena ini perintah orang tua, sami'na wa ata'na. Saya itu begitu.
Artinya saya bilang saya harus jadi dokter karena keinginan orang tua. Walaupun bodoh, orang Banjar bungol, tapi dokter. Dan alhamdulillah entah dari mana, dan saya juga dulu nyari spesialis yang orang lain nggak bisa, yang susah. Saya alhamdulillah Pak, dokter khusus waris. Nah, di Kaltim tidak ada. Insya Allah lah, dokter saya khusus dalam bidang waris. Makanya saya di Nahdlatul Ulama dimasukkan pengarah, penasehat Bahsul Masail. Di Majelis Ulama Indonesia dimasukkan komisi fatwa, karena waris saya di situ. Di Pengadilan Agama saya dimasukkan mediator, karena saya memang ikut lisensi mediator. Jadi yang mau bercerai-cerai dai ikut tampar nanti kan. Maaf ya, memalukan dai ya. Nanti baru saya ceritain, saya orang mau cerai lewat saya, karena hakim tidak mungkin memutuskan kecuali mediasi dulu. Wajah-wajahnya ketahuan saya semua kan. Makanya saya hafal di Samarinda ini siapa-siapa ustadz yang bercerai, hafal saya. Atau kalau ingin tahu alamat janda-janda cantik, gampang. Saya punya data kan. Ini pun juga saya ada satu lagi Pak. Mungkin insya Allah nanti SK-nya keluar. Saya diminta juga jadi pengurus kemarin tuh FKUB. Mungkin belum keluar SK-nya kemarin rapat pemilihan. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Nah, tapi intinya begini. Jadi dai itu satu. Jadi dai itu harus sabar. Sabar nggak bisa. Coba lihat Nabi Nuh itu masuk dalam kategori ulil azmi. Padahal pengikutnya berapa? Nggak lebih dari 80. Menyiarkan agama Islam 950 tahun. Ya? Artinya 950 tahun yang beriman tidak lebih dari 80. Sanggupkah? Ini kadang-kadang berdakwah minggu pertama 1, minggu kedua 1, minggu ketiga 1, minggu keempat pulang kampung udah. Kan membutuhkan ini. Yang dilihat itu bukan hasil, tapi proses. Nah, makanya dai itu istilah orang-orang kayak beliau ini kan ada namanya public speaking. Nah, public speaking itu harus tahu ini lingkungan mana, daerah satu dengan lain itu beda. Yang dihadapi anak muda cara menyampaikan beda. Kalau yang dihadapi orang tua itu suruh berzikir aja tasbih selesai. Ya kan? Karena diingatkan mati. Kalau anak muda cerita tasbih tidak bisa. Ketawaan mereka karena dunianya berbeda. Dan ingat kata Sayyidina Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bertuturlah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Apalagi dengan ibu-ibu, wah selesai kan. Ya kan saya selalu bilang ibu-ibu tuh punya pasal cuma 2. Pertama, perempuan tidak pernah salah. Pasal 1. Pasal 2, kalau salah kembali ke pasal 1, nggak jadi salah. Makanya tanya aja boleh. Ini dai-dai hebat-hebat ini. Saya yakin. Kadang-kadang ada yang orator di luar, hebat berdakwah, pulang ke rumah jadi anak TK kadang. Tapi memang begitu. Nah, apa itu bagus Pak. Karena kata Imam Ghazali, syarat mutlak menjadi wali besar. Imam Ghazali, istrinya mesti cerewet. Itu tidak ada orang akan menjadi wali besar kecuali istrinya cerewet. Jadi bersyukurlah yang sudah punya istri cerewet. Itu satu bagian untuk mendapatkan wali besar di hadapan Allah. Kalau anda percaya coba cek aja berapa orang jadi pejabat hebat, berapa ulama hebat, lihat di rumahnya pasti dia cerewet. Nah, kalau anda percaya cek aja, saya tahu Samarinda ini, masuk saya sama aja. Itu bagus itu. Astagfirullahaladzim. Ini tausiah apa kayak gitu. Nah, jadi saya selalu bilang begini, saya diangkat jadi ketua prodi hukum keluarga S2. Nah, jadi saya beberapa jaringan. Alhamdulillah ketika saya masuk ini Tahadus bin Ni'mah tahun kemarin yang masuk hukum keluarga 40 Pak. Selama ini dari 6 prodi di S2 itu selalu selalu nomor 4. Sekarang nomor 2, bayangkan di bawah pendidikan agama Islam. Karena saya jaringan. Makanya coba lihat
Hidayatullah itu saya bikin ini kan link dengan Hidayatullah. Saya bilang Hidayatullah punya perguruan tinggi 2024 itu IKN. Minimal dosen-dosen yang di sana minimal sudah S2. Karena syarat administrasi terpenuhi, ya kan Pak? Itu penting. Syarat administrasi, jangan sampai orang-orang Kaltim hanya jadi penonton, tidak boleh. Tidak boleh terulang kayak Betawi, tidak boleh. Orang Kalimantan Timur harus menjadi pemain di situ. Nah ini misalnya Pak Aslam ini nanti. Siapa tahu 2004, 2005 namanya muncul di mana? Di televisi Ibu Kota Negara. Tuh. Ustaz Aslam ya kan muncul di mana? Ketua Bosdai Ibu Kota Negara. Oh mantap ya. Asal jangan bertambah bini aja ya. Coba ini nanti akan otomatis ke sini. Makanya coba lihat dai itu banyak datang ke Kaltim. Kan ingin melihat pangsa pasarnya kayak apa. Ini akan dilihat di sini. Makanya kita orang yang dalam ini harus satu ya memperluas ilmu pengetahuan. Itu penting. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, orang kalau ilmunya makin banyak, ilmunya makin tinggi, maka jarang untuk menyalahkan orang lain. Orang saya itu mesti begitu. Misalnya saya orang sholat tuh tahu ini ikut madhab Hanafi, ini Syafi'i. Dari itu aja ketahuan. Karena saya S1 kan jurusan perbandingan madhab. Saya tahu ini tahu. Tapi yang kita cari bukan itu. Yang penting sholatnya. Zaman dulu orang ribut, ya sholat subuh ada yang berkunut, ada yang tidak. Alhamdulillah sekarang tidak ribut lagi. Kenapa? Masjidnya kosong. Nah jadi yang pertama seorang dai itu harus sabar. Tidak apa-apa. Kesabaran itulah nanti akan boleh jadi di tempat itu tidak dikenal, tapi di tempat lain dia akan terkenal. Lihat aja, dai itu kadang-kadang tempat tinggalnya tidak terkenal, tapi di luar terkenal. Kenapa? Ya itulah saya bilang tadi, ini kan sesama kolaborasi ini. Ini yang bagus siapa, yang pintar ngaji siapa, yang pintar orator siapa, yang ahli dalam bidang fikih siapa. Makanya fikih terus didalami. Karena yang ditanya orang bukan nahu, bukan orang nanya apa hukumnya, ya kan? Apa hukumnya bini dua, ya? Pak Ustaz Aslam mau jawab mikir juga. Beliau pengen tapi nggak berani, ya kan? Nah, jadi sabar. Yang kedua ilmu ditambah. Nah, kalau kita di sini kan ini kan insyaallah pengkaderan dai itu ada, diajari macam-macam. Cuma dari segi ini juga pilar itu diikuti juga. Makanya coba lihat Jawa Timur, Habib Segaf itu kan kuliah sampai S3. Doktor beliau. Habib Muhammad di sini kan kuliah S2 itu. Banyak. Kenapa? Karena untuk mempermudah masuk dalam berbagai lini. Itu penting. Bukan apa-apa, bukan tidak ada apa, mempermudah dalam dunia dakwah. Nah, tapi kalau sudah tua-tua jangan lagi, ya kan? Ini yang muda-muda yang semangat ini lah. Semangat. Bentar kok. S1 itu 3 tahun setengah selesai. S2 itu 18 bulan. S3 itu saya 2 tahun 9 bulan aja selesai. Asal yakin itu aja. Ustaz Aslam aja tinggi nilainya tuh nilainya. Nah, tinggi itu nilainya. Karena saya tuh termasuk dosen yang apa istilahnya bagi kayak orang syariah ya. Orang syariah tuh begini. Saya tidak tahu masa depan mahasiswa. Dia jadi orang apa tidak. Makanya saya kasih nilai pasti tinggi-tinggi. Kenapa? Andai kata dia jadi orang besar, memang pantas dapat nilai tinggi. Andai kata dia tidak jadi apa-apa, itu menjadi apa? Menjadi barometer bagi anak-anaknya. Kata anaknya, bapakku pintar aja, nilainya tinggi, nasib aja enggak jadi apa-apa. Walaupun padahal sebenarnya bungol juga. Tapi kan penting itu. Saya alhamdulillah, saya dakwah sudah, saya sampai ke Muara Pahun, mana pokoknya sampai ke berapa kali saya ke Kaltara juga sampai Tanjung Palas, mana-mana saya keliling lah. Tahu lah saya di mana dunia mana kan, tahu. Nah, itu makanya ilmu itu penting. Banyak membaca, kemudian mainkan logika. Itu nih, kadang-kadang masyarakat itu nih kan gitulah. Masyarakat kalau serius nggak bisa juga. Nggak bisa masyarakat serius.
Karena orang kadang-kadang ada yang datang ke tempat misalnya ada acara di masjid, kadang-kadang ada yang kebunnya lagi berantakan, ada yang padinya belum berbuah, ada yang lagi diomeli bini, ya. Kalau kita serius, nah orang kayak begini di masjidnya, ya kan, karena urusan luar aja. Makanya yang penting itu gini, senangkan hati orang dulu. Kalau sudah senang, ilmu itu cepat masuk. Insya Allah cepat masuk. Insya Allah cepat masuk. Nah makanya memang membutuhkan kesabaran sabar. Bagi pendakwah itu sederhana. Orang menerima atau tidak nggak jadi masalah. Orang ikut atau tidak yang jadi masalah. Yang penting kita menyampaikan dan kita juga harus menjadi panutan bagi mereka. Panutan itu penting, ya. Panutan dalam artian dari segi akhlak, dari segi ibadah. Jangan sampai kita harus sholat jemaah. Pandainya tidak berjamaah, repot itu. Karena kadang-kadang masyarakat itu yang dilihatnya, yang mereka lihat itu adalah contoh teladan. Nggak bisa. Contoh teladan itu nomor satu, pasti nomor satu. Nah makanya saya bilang, satu sabar, dua ilmu ditambah. Yang belum S1 ayo kuliah S1. Apalagi kerjasama bagus ini dengan ISTH Awanglong, ya. Alhamdulillah itu ada hukum Islam. Karena begini, orang kalau pelatihan seperti ini biasa. Karena sesama jalur. Tapi kalau sudah masuk dunia kuliah itu beda-beda. Ada yang pemikirannya fundamentalis. Ada yang apalagi ada yang tradisional, ada yang liberal. Kan dunia akademik itu memang terbuka. Bagaimana kita menatah hati itu penting. Ada yang memang ilmu menjadi pengetahuan bagi kita. Artinya cukup kita tahu. Ketika kita sampai masa tahu ini titiknya di sini. Nah ada ilmu yang memang harus kita sampai disitulah belajar dalam dunia dakwah. Saya, Bapak Ibu, saya waktu sekolah di kampung itu dulu, kampung Nahdiyin, ya, Martapura, saya 3 tahun ngaji khusus dengan Guru Zaini 3 tahun, tahun 91 dan 4, masa-masa beliau luar biasa. Habis itu kuliah kemana? Ke Jogja. Jogja ini alirannya ngeri, ya. Ada yang alumni Amerika, tapi kita santai. Adalah artian apa? Ini sebuah ilmu, sebuah wawasan. Mau tidak mau harus kita terima. Tapi ketika masyarakat khatibun nasa ala qadri uqulihim, itu yang penting. Nah kemudian lagi begini, tadi sudah kan saya sudah sampaikan, yang belum kuliah S1, yang belum kuliah S2, syukur kalau ada S3, wah luar biasa itu, insya Allah. Karena begini, saya itu alhamdulillah di Kaltim ini dianggap, kalau bahasa Ustaz kan guru, ya, guru yang doktor cuma saya. Dokter yang guru cuma saya juga kan. Mikir orang, walaupun kecil dokter, ya, walaupun bungol dokter, ya kan? Itu paling tidak jadi kita ada kunci seperti itu. Nah saya tidak, coba lihat lagi. Nah yang kedua kan Nabi Nuh itu sabar sampai Allah memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk bikin kapal. Selama Allah tidak memerintahkan, tetap berdakwah. Yang kedua lagi, dakwah tadi seperti pesan Pak Wagub kan, dengan lembut, lentur, sesuai situasi dan kondisi. Ini juga disampaikan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, ya kan? Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Padahal Fir'aun itu orang istilahnya kan paling bejat tuh, mengaku Tuhan itu. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa, pada Nabi Harun, kepada Nabi Harun, kenapa? Katakanlah kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Biasanya orang kalau kasar keras itu dilembuti agak ini juga. Yang penting kelembutan, tata aturan, dan kalau bisa di setiap dakwah jangan sampai meruncing perbedaan, gitu aja. Yang standar saja. Kalau perbedaan itu sampai kiamat tidak mungkin, pasti beda, ya kan? Kayak orang salat tarawih ada yang 8, ada yang 20, ada yang berapa lagi, 36, ada yang 40. Dalam kitab tuh begitu, ada 4 gitu. Kita yang mana? Ya terserah kaum mereka mau di mana. Makanya Nabi itu kan mengatakan dalam hadis, apabila kita datang suatu tempat, maka yang paling afdal jadi imam itu orang situ.
Kenapa? Karena dia tahu situasi dan kondisi. Kayak saya misalnya, jadi khatib. Saya tanya, ini nanti khatibnya ini cepat apa lambat? Orang sini kayak apa? Nanti surahnya yang dibaca apa? Nanti beritanya kayak apa? Ya kan? Saya selalu itu. Kenapa saya bilang? Ya saya bilang, katanya Ustaz, di sini anunya pendek-pendek aja. Kemudian sholatnya juga pendek-pendek. Habis sholat berdoa masing-masing. Alhamdulillah, saya bilang senang lagi saya. Yang penting asal jangan amplopnya jadi kurangi, saya bilang. Saya kan senang bercanda kayak gitu. Kan masalah begini. Coba lihat. Nah, misalnya kalau di Kalimantan ini, alhamdulillah kan agak lumayan lah. Karena siang itu jangan sampai nih, maaf nih, pernah kejadian Samarinda. Jadi kalau Jumat, karena begini, Jumat itu bukan untuk berdakwah yang benar, nggak bisa. Dakwah itu harus duduk. Karena Jumat itu paling alhamdulillah, nggak lama nah yang satu. Nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan singkat. Tanda orang alim itu singkat. Ya. Pernah di Samarinda ada kejadian, orang lapor ke saya. Kenapa? Khatibnya khutbah pertama 25 menit. 25 menit. Bayangkan sampai-sampai jamaah tuh, nah, tep. Kata khatibnya, tunggu sebentar. Mati saya bongol berdua ini. Nah, itu jangan sampai hal kayak gitu kan. Kita yang standar saja. Itu ini hati-hati ini. Karena masyarakat kita itu sekarang, masyarakat kita itu adalah orang yang ininya. Beda dengan masyarakat dulu. Orang dulu sami'na wa ata'na tinggi. Apa kata ulama ini sekarang berani bantah. Ya. Nah, memang zaman sekarang itu agak beda sih. Kalau orang zaman kan begini, kelemahan masyarakat itu kadang satunya apa? Karena dia merasa pintar itu aja. Karena dia bisa baca. Padahal membaca sendiri belum tentu menentukan. Makanya perlu misalnya aslamnya nanti misalnya mau dakwah kitab apa yang dipakai. Diajarkan. Jadi satu pemahaman itu sama. Oleh sebab itu kami dulu tuh ngaji pakai sanad. Isnad kan? Kenapa sanad? Karena antara saya baca saya sampai pengarang itu sama anunya. Pemahamannya sama. Yang bahaya tuh kalau pemahaman berbeda. Runtuh nanti seperti itu. Nah, makanya nanti apa kitabnya, apa ininya. Jadi pemahaman sama. Kalau pemahaman berbeda bahaya nanti. Itu pentingnya dalam dunia sanad. Ini kan satu hari bisa aja dah. Insyaallah apa-apa yang disampaikan. Nah, para dai sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saya sampaikan tadi? Lupa sudah. Apa tadi? Kemudian apa lagi? Ikhlas ya. Menyesuaikan ya kan? Kemudian ilmu ditambah, jangan merasa begini loh kan, watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Makanya umat Islam itu paling bagus loh, paling bagus dalam dunia Nahdiyin itu kan dikatakan umat Islam ini paling hebat. Kenapa? Meninggal aja dikasih bocoran. Ya, marabuka, ya kan? Allah Rabbi. Coba kalau kepala sekolah kasih bocoran, diampihi kepala sekolah. Anak sekolah itu kan ada soal-soal nih dari dinas pendidikan, kasih bocoran, dipindah oleh sekolah. Islam gampang. Nanti kalau datang malaikat ya gini tanya ini jawab ini ya, kenapa ya? Sepatnya bisa jawab, bongol mana gitu. Itu alhamdulillah kita di umat Islam itu luar biasa. Kemudian ini ilmu tambah. Kemudian kalau nadau tanya. Makanya ini penting juga Pak Ustaz Aslam, mungkin ada pemetaan siapa yang dalam bidang qiraatnya bagus, siapa yang dalam dakwahnya bagus. Ya, coba lihat Nabi Musa itu kan didampingi Nabi Harun. Kenapa mesti berdua? Karena Nabi Harun public speakingnya bagus. Lebih bagus daripada Nabi Musa. Kan sama nih. Nanti siapa yang dalam bidang hukumnya bagus, siapa yang dalam bidang tajwid bagus. Jadi nyisir itu enak. Sekali jalan 4. Oh ya, dakwahnya dapat, kemudian ngajinya dapat. Lebih enak itu loh. Karena yang disampaikan Aslam tadi adalah ini bukan selamanya di sana, tapi mendidik masyarakat setempat supaya bisa berdikari dengan sendiri seperti itu. Kemudian lagi gini. Apalagi yang terakhir saya lamaan betul nih.
Nggak tahu juga saya di hadapan daerah ini, pusing juga saya. Pusing juga. Tadi minta maaf Pak, asisten saya agak terlambat karena ngurus orang waris tadi. Ini pun ngurus waris karena saya banyak menangani kasus-kasus besar di pengadilan agama. Kasus besar tentang waris. Makanya enak kan? Nah, kalau ahli waris bagus biar. Tapi ahli kalau pintar ahli waris sering sakit. Karena coba lihat aja dalam kitab itu tidak akan terjadi kiamat kecuali selama ahli faraid masih hidup. Nah, Islam saya hidup, insya Allah aman dan kiamat. Coba baca di kitab itu, ada tulisannya itu. Ada tulisannya. Nah, jadi nanti perlu dipatahkan juga Pak Aslam, siapa yang ahli dalam bidang qiraat, dalam bidang hukum, dalam bidang perkawinan, apalagi masyarakat, maaf ya, banyak kelemahan dalam bidang perkawinan. Kadang-kadang walinya salah. Orang nikah siri itu aja, ada nikah siri itu 2, ada nikah siri yang walinya lengkap, ada juga yang nikah siri. Ya, misalnya orang nikah siri, walinya siapa? Pas Ustaz Aslam ya. Temannya sendiri, ada ujung-ujungnya walinya tidak sah. Ayo, saksinya tidak sah. Sebenarnya siapa tanggung jawab? Itu yang banyak di pedalaman harus dibetulkan. Enggak. Saya sering ditelepon bimas dari beberapa tempat, tanya ini. Karena itu yang paling banyak dia sangat. Apalagi yang paling ini juga tata cara beribadah, mulai wudhu, mulai ini itu mulai awal ditata betul-betul. Dosa yang terlalu ini, karena bidangnya beda. Ada yang memang orator ini, ada yang bidang pelajaran ini, ada yang makanya harus setiap saat itu ada istilahnya pembaharuan dalam pemahaman ini. Nanti Ustaz Aslam kan ketuanya, oh ini gimana nih, mana ini? Kata beliau tadi kan perencanaan itu harus sesuai. Kalau perencanaan sesuai berarti sama dengan merencanakan kegagalan. Ini daerah ini kayak apa? Ini daerah ini kayak apa? Ini daerah ini kayak apa? Gitu. Saya aja coba lihat, maaf ya. Saya tiap malam ngisi pengajian. Saya tahu masyarakat ini kitabnya ini. Masyarakat ini kitabnya ini. Ini saya pernah ada satu tempat Pak Asisten mantan anak semua. Mantan penjahat semua. Tapi ketika saya ini alhamdulillah hadir semua. Karena saya bawa dengan ini. Bahkan ada satu jamaah itu enggak berani ikut pengajian. Karena waktu Covid kemarin dia cerita, katanya ada 7 orang yang masuk di situ semuanya nih baik selang. Nggak lama dia bilang paling ujung meninggal. 5 menit nomor 2, 10 menit nomor 3. Berarti kan Israel situ-situ aja ya kan. Kemudian 10 menit nomor 4, 5 menit nomor 5, dia nomor 6. Wah, ayo bayangkan hatinya was-was. Dia WA saya, guru, katanya apa? Saya bilang, ini guru, kami ini ber-7, 5 sudah meninggal, saya nomor 6, kayak apa ini? Ayo bayang, Ustaz Aslam pasti takut kayak begitu. Kan jejer 1, 2, 3, 4, 5. Saya bilang insya Allah aman aja. Yang penting kau yakin, tenang, ingatkan bahwa kau masih hidup, insya Allah aman. Tapi syaratnya satu, ikuti pengajian kau. Nah, itu aja. Makanya sekarang dia ke maksim kemana aja. Kalau jadwal saya pengajian, datang. Karena saya bilang kalau tidak datang, panggilkan Israel, saya bilang. Ayo, orang-orang kayak gitu kan memang harus diberikan ini ya. Coba kalau kita bilang, padahal saya juga udah tahu, tenang aja, ingat Allah, ya kan? Coba kalau bilang, 5 sudah, kamu giliran berapa? 6. Innalillah, kau mati dia. Dosa kita aja kayak gitu kayak apa ya? 5 cicip lah. Dalam jangka itu rentetannya seperti itu. Nah, para dai sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kesimpulan saya tidak panjang lebar, tanamkan niat dulu, ya. Jangan saya dulu terjun ke masyarakat ini juga enggak tahu saya terjun ke masyarakat itu pun karena perintah. Saya enggak berani. Berdakwah pertama kali itu perintah guru saya. Harus turun. Perintah datuk saya ulama, turun. Perintah habaib, turun. Nah, guru saya sana di Danau, turun. Tapi prinsipnya satu, jangan meminta. Kalau ini enggak kan, kalau orang ngasih ambil, tapi jangan minta. Nah, itu aja. Makanya sampai sekarang saya enggak pernah minta. Enggak tahu berapa orang ngasih duit itu, kadang-kadang enggak tahu. Padahal itu saya kumpulkan nanti sebulan baru saya buka. Makanya kadang-kadang orangnya enggak ngasih saya enggak tahu, angkanya enggak tahu, enggak tahu sama sekali. Karena saya dulu, makanya saya kenapa saya kerja duluan, kata bapak saya, ibu saya, kau kerja dulu. Kata guru saya, kau kerja dulu. Kata saya ya, karena berdakwah tuh enak nanti. Nah,
Jadi alhamdulillah saya tidak tahu. Karena prinsipnya Pak, ikhlas. Berikan yang terbaik untuk masyarakat. Insya Allah ada aja balasan nanti. Karena yang terbaik dalam hidup itu memang mengajar. Itu amalan paling bagus sudah. Da'i itu amalan paling bagus. Lebih bagus daripada, apalagi da'i itu kan dalam kata Nabi, siapa yang melewati taman surga mampir di situ. Iya, dakwah itulah taman surga. Ketika itu kita berada di taman, jangan lagi mikirkan dunia. Insya Allah ada aja. Yakin di dunia ini lelah biasa aja. Karena di dunia memang tempatnya lelah. Selesainya nanti di dalam surga. Sudah tidak apa-apa insya Allah. Tapi yang jelas, siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong. Asal yakin, asal otaknya memang yang dituju adalah hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, ikhlas, kemudian sabar, kemudian tingkatkan ilmu, baik itu informal maupun ilmu-ilmu yang formal. Kemudian apalagi lihat situasi masyarakat. Kalau memang harus berdamping, kalau tidak juga apa-apa. Kemudian dievaluasi bagaimana, ada masalahnya apa, ya kan? Dekati masyarakat. Karena paling dekat itu paling enak. Siapa yang paling punya gawa siapa? Kayak saya tuh ada salah satu tempat. Siapa yang paling bos mafia berteman dengan saya, jelas uangnya selesai sudah. Ya kan, yang kita dekatin siapa tokoh yang sentral. Kalau itu kita bisa pegang, selama sudah dakwah itu aman sudah. Nah jadi saya tidak banyak lebar. Intinya apa? Siapkan mental, siapkan hati, siapkan ilmu, siapkan hati untuk senantiasa dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah itu jangan melihat orang, lurus saja ke depan. Karena kalau melihat orang nanti bisa-bisa tidak ikhlas. Kenapa aku di pedalaman? Enggak usah. Justru disitulah paling bagus. Karena tiap orang itu memang beda-beda. Ada yang memang pintar di pedalaman, tidak bisa dia di kota. Karena tidak bisa dia di kota. Ada yang pintar di kota, bawa pedalaman, tidak bisa juga. Sama kayak guru TK itu pintar, bawa dia ngajar kuliah, tidak pintar. Ya, orang ngajar kuliah, so ngajar TK, stres dia. Gak bisa, memang sudah style ini yang Islam harus dipetakan. Penting supaya perencanaan dan lain-lain itu memang tidak kabur lagi ke depan. Itu yang penting jalan. Yang terakhir adalah ketika sudah meniatkan diri menjadi dai, maka kita harus memperbaiki ibadah kepada Allah. Harus bisa menjadi contoh. Harus bisa menjadi panutan. Jangan sampai kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Jangan, karena masyarakat kita itu pintar menilai. Orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat peduli. Karena sangat peduli, apapun yang kita lakukan pasti diomongi. Pasti itu pasti kan. Orang Indonesia itu sangat peduli. Bapak-bapak cepat kawin diomongin, lambat kawin diomongi juga. Ya, tidak pernah ke masjid diomongi, rajin ke masjid diomongi juga. Habis kawin istri langsung hamil diomongi, tidak hamil diomongi juga. Tidak bisa bikin bahannya. Itu memang masyarakat, kita harus paham itu. Style Indonesia itu begitu. Ya, dan bapak-bapak juga harus paham. Kalau orang Indonesia ini memang ada 3. Salah satunya adalah mereka pengen cepat kaya tapi dia mau usaha, pengen masuk surga tapi dia mau ibadah. Wah, coba lihat aja masyarakat. Aku kalau bisa, istriku cantik, orang kaya, ibadah sedikit aja, surga firdaus. Itu memang tabiat orang kita. Dan beda dengan orang Arab. Orang Arab itu kan rumahnya tertutup ya, nggak bisa, tetangga dengan tetangga itu nggak bisa. Jadi ketika masuk selesai. Di Arab itu nggak tahu tetangga sebelah siapa. Nggak tahu kita, karena kita hanya fokus di dalam saja. Saya pernah di Makkah itu ikut pengajian Said Maliki sana. Kok saya, gini. Ternyata memang di Indonesia ini masih muda, masih bisa bahasanya santuy gitu, santuy ya, santai lagi. Makanya alhamdulillah gitu. Ya jadi kesimpulannya, perbanyak membaca, perbanyak belajar. Kalau nggak paham tanya yang ahlinya. Apalagi Ustaz Aslam ini pintar beliau. Saya melihat kemarin itu beliau tafsir bagus. Kalau waris belum. Bagus beliau. Cara menyampaikan lumayan bagus. Kalau waris nggak bisa, karena memang orang-orang pilihan ya. Saya sudah keliling Pak, maaf ya, yang agak susah dimiliki oleh ormas-ormas itu atau dai-dai itu dua ilmu yang susah. Saya sudah keliling. Nah, satu waris 2 falak nggak bisa. Kalau orator pintar semua. Suruh bagi waris, biar langsung begini kan.
Astagfirullah. Begitu. Makanya saya itu menginginkan di sini harus ada juga. Saya kemarin ini Pak Asisten, saya kan komisi fatwa, saya tuh sebenarnya ingin berkeliling, ingin mengajarkan setiap kabupaten itu ada yang ahli dalam bidang faraid. Tapi ya itu tadi mungkin anggaran nggak ada, ya sudahlah mau gimana. Padahal saya tuh pengen ke daerah nih, ayo sini saya yang ngajak, ajarin. Ini mah ajarin nih. Karena saya bilang ilmu faraid itu fardu kifayah. Tidak ada yang bisa, semuanya berdosa. Gak bisa itu. Saya pingin dulu tuh. Saya bilang saya diminta komisi fatwa. Tadi saya ini kan dua yang saya kerja saya. Satu tentang faraid, dua halal. Makanya saya sering bersidang. Kadang-kadang dari ini kan dari apa istilah LP POM datang. Saya bilang itu apa sih anunya? Oh iya, asalnya dari mana? Nyembelihnya kayak apa? Gimana nyembelihnya? Yang menyembelih siapa? Tata cara penyembelihannya kayak apa? Karena tempat kita tuh kadang-kadang masih ada beberapa penyembelihan yang agak salah. Salahnya di mana? Betul menyembelih silah, kan? Bismillah, Allahu Akbar. Tapi bukan dilihatkan, masukkan ke air panas. Matinya itu bukan karena disembelih, kepanasan. Dan itu masih ada di tempat kita. Ini sama lagi itu. Misalnya penggilingan itu. Penggilingan itu kalau ada yang menggiling babi di situ satu aja, maka yang belakangan biar 2-3 jam kena juga di situ. Kenapa masih ada? Dan ini yang harus kita sampaikan, hal-hal yang kayak gitu. Ya, Ustaz Aslam gitu kan. Ustaz Aslam makan ini, ternyata makanan yang mana ada namanya, ada dulu kejadian orang menggiling ini, betul sudah, tapi hasil tes ternyata ada mengandung babi, marah dia. Oh ternyata beberapa jamnya lalu ada orang di situ. Nah ini juga menjadi perhatian kita seperti itu. Nah jadi saja saya sampaikan, karena tadi berpantun saya pantun juga ya kan. Terakhir kan? Kalau Pak Hadi itu gojol-gojolokan begini aja kerjaan dengan saya itu. Ya. Saya bilang Pak Hadi wani kasih itu ya kan. Kalau sesama penakut ini sama aja kita. Ada Pak Hadi yang penting ngomongnya dulu aku ya. Nah, jalan-jalan ke Samarinda. Tidak lupa duduk di tepian. Maksud hati ingin terus bercerita. Tapi ulun sudah beliuran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah-salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil qalbi masyaa'ir ukhfiha qad ashraqat asy-syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.